Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Adisti Kesha Kaila dengan NPM 202214501662. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Perbedaan yang pertama adalah dalam mengatasi masalah ekonomi, Keynesian itu lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, sedangkan monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang bersifat kontraktif konservatif. Jadi maksud dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif konservatif yaitu langkah-langkah otoritas moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau menaikkan suku bunga dengan tujuan mengendalikan inflasi. Jadi perbedaan utamanya kebijakan fiskal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter itu untuk mengendalikan inflasi. Tetapi di antara keduanya itu sama-sama melihat perekonomian itu dari sisi permintaan. Yang kedua, perbedaannya adalah Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, sedangkan monetaris menggunakan analisis jangka panjang. Jadi maksud Keynesian menggunakan analisis jangka pendek yaitu tekanan utama aliran sisi penawaran adalah kebijaksanaan pertumbuhan jangka panjang yang dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Sedangkan sisi penawaran cukup mirip dengan monetaris menggunakan jangka analisis panjang, penggunaan ekonomi yang tidak suka kebijaksanaan ekspansif, dan keduanya melirik teori klasik yang telah ditinggalkan oleh Keynes dan pengikutnya. Adapun persamaan pandangan sisi penawaran dengan ajaran klasik, yang pertama itu dalam pembahasan inflasi maupun deflasi, keduanya menekankan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Sebelumnya, inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum sehingga daya beli uang itu mengalami penurunan. Sedangkan deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga itu secara umum mengalami penurunan dan nilai-nilai uang itu bertambah. Jadi, maksud dari pembahasan ini adalah perubahan harga itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti perubahan dalam biaya produksi, tenaga, dan lain-lain daripada faktor permintaan. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi menggunakan pendekatan yang sama dengan mendorong kurva agregat ke kanan, di mana dengan cara ini produksi atau output itu akan meningkat dan pada saat yang sama harga-harga ditekan ke bawah. Sebelumnya, kurva permintaan agregat itu adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Dengan mendorongnya kurva agregat ke kanan, perekonomian itu dapat mengalami pertumbuhan produksi yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat membantu menekan tekanan inflasi. Dengan cara ini, peningkatan output itu berjalan seiring dengan stabilitas harga. Lalu yang terakhir, dalam memperbaiki perekonomian, lebih suka mendorong sisi penawaran itu ke kanan, bukan mengotak-atik sisi permintaan seperti yang dilakukan Keynesian. Ini berarti fokus pada kebijakan yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan terproduksi. Pendekatan ini juga mencerminkan keyakinan bahwa peningkatan produksi dan efisiensi akan membawa dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian pemaparan materi perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.